Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Marinda Oktaviana, saya mahasiswa SIA 11 April Sumedang, Prodi Administrasi Negara, semester 6, tingkat 3, kelas 6B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Baik, langsung saja kita pada pemaparan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai utang negara. Di sini ada beberapa komponen atau poin yang akan saya bahas. Yang pertama mulai dari pengertian, ada juga pro kontra, terus penyebab kenapa negara berutang, dan lain sebagainya. Langsung saja kita pada pembahasannya. Yang pertama dari definisi. Oke, definisi. Apa itu arti dari utang negara? Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara, yang berarti utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Utang negara sama seperti jenis utang pada umumnya. Tingkat resiko yang ada dalam surat utang negara ini terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat resikonya akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin tinggi pula. Selanjutnya, dalam pemikiran yang tradisional, utang pemerintah negara seringkali dinilai memiliki resiko yang rendah karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara yang ampuh untuk tidak gagal dalam melakukan kewajibannya dalam membayar utang. Selanjutnya, dalam kasus yang lebih ekstrim lagi, misalkan pemerintah bisa saja memaksa masyarakat dan pebisnis untuk membayar pajak yang tinggi dengan memanfaatkan kekuatan militernya. Selanjutnya ada jenis-jenis utang negara. Ada utang negara domestik, yang artinya bagian dari utang pemerintah negara dalam wilayah domestik yang mana digunakan untuk mendanai pembangunan domestik. Yang kedua, ada utang negara internasional, yang artinya bahwa adalah utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri, di mana pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam uang pinjaman tersebut. Selanjutnya, penyebab negara berhutang. Yang pertama, karena adanya kebutuhan belanja negara yang penting seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan, untuk menyediakan infrastruktur dan meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia atau IPM. Yang kedua, untuk mempercepat pertumbuhan nasional yang digunakan dalam sumber pendanaan dari tabungan yang berada di dalam negeri sangat terbatas, sehingga utang luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan suatu pembangunan. Jadi, di sini pemerintah lebih memfokuskan untuk meningkatkan ekonomi negaranya demi negaranya berkembang, maju, sehingga dilakukanlah suatu pengambilan keputusan, yaitu meminjam atau melakukan utang negara tadi. Setiap kali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan dua cara, yaitu meningkatkan pajak yang tadi, yang kedua dengan berhutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses verifikasi yang cukup
rumit dan panjang, maka pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam bentuk surat utang negara. Jadi, utang pemerintah dilakukan saat ini adalah untuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pro kontra utang negara. Ada yang lebih bersifat atau dari sisi yaitu ada kelebihannya, ada pula dengan sisi kekurangannya, pro kontranya seperti itu. Yang pertama di sini kelebihannya yaitu utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Di sini beberapa pemerintah banyak yang menuntut defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah sebenarnya bisa saja memanfaatkan uang untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di dalam negaranya. Seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan. Di sini juga turut berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian negaranya. Yang kedua ada pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Yang artinya dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Yang selanjutnya ada penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Di sini maksudnya biasanya surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark tersendiri bagi surat utang korporasi. Akibatnya di sini nanti akan perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang. Selanjutnya ada juga kekurangan dari utang negara tersebut. Yang pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang dipinjam oleh sektor wisata. Seperti itu. Yang kedua akan berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal ini seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Devaluasi di sini adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Yang terakhir ada utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal, di mana tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah menurut suatu keadaan perekonomian akan terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.